Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Sedina Anzahra dari kelompok pendidikan kimia 4B dengan NIM 2404000036. Nah, di sini saya akan melakukan pembahasan soal mengenai polaritas dan hibridisasi. Kemudian yang kedua yaitu pembahasan mengenai soal menentukan target serangan nukleofil ataupun elektrofil. Nah, untuk soal pertama bisa kita lihat di layar ini menentukan hibridisasi karbon bertanda bintang pada soal ABC. Kemudian tuliskan perkiraan sudut ikatan di sekitar atom karbon yang ada tanda bintangnya. Baik, untuk menentukan soal ini kunci utamanya yaitu mengenai domain. Nah, langkah pertama yaitu kita harus menentukan sebuah domainnya. Di sini perlu diingat bahwa baik ikatan tunggal, ikatan rangkap dua maupun rangkap tiga itu sebagai satu domain. Nah, untuk soal pertama kita masuk ke dalam soal sebuah propana. Nah, gambarnya seperti ini. Untuk yang bertanda bintang, atom karbon yang bertanda bintang terletak di tengah. Nah, di sini berarti atom karbon yang di tengah ini dia mengikat sebuah gugus metil di kanan dan juga dia mengikat sebuah gugus metil di kiri. Nah, karena mengikat sebuah gugus metil di kanan terhitung satu domain. Kemudian karena mengikat gugus metil yang ada di kiri terhitung satu domain juga. Jadi kita bisa menuliskan bahwa terdapat dua domain atau dua tangan ke gugus metil. Nah, kemudian perlu diingat bahwa atom karbon yang mengikat suatu hidrogen juga terhitung satu domain. Di sini atom C mengikat dua hidrogen, sehingga kita dapat menuliskan dua domain atau dua tangan ke atom hidrogen. Nah, jadi totalnya untuk propana ini ada 4 domain. Oke, kemudian kita bisa menentukan hibridisasinya setelah mengetahui ada berapa domain. Di sini karena ada 4 domain, maka butuh 4 orbital, yaitu meminjam satu orbital S dan juga meminjam 3 orbital P. Sehingga hibridisasinya merupakan sp3 dan bentuk hibridasi dari sp3 merupakan bentuk tetrahedral. Bentuknya seperti ini. Nah, sudut dari bentuk tetrahedral itu secara teori yaitu 109,5 derajat. Kemudian, sebagai tambahan kita bisa menentukan jenis ikatannya. Nah, karena kebetulan ikatan tunggal tidak mempunyai ikatan pi, sehingga dia ikatannya sigma semua. Nah, di sini saya menuliskan ikatan sigma. Ada berapa sih ikatan sigma yang ada di sebuah uh, atom karbon yang ditandai bintang ini. Nah, di sini kan ada C di sini, kemudian dia mengikat atom karbon C, dia mengikat atom karbon C. Nah, di sini ikatannya merupakan ikatan sigma. Kemudian dia juga ke kirinya mengikat atom karbon C, maka ikatannya juga ikatan sigma. Nah, untuk atom karbon C ini juga mengikat ke atas dan ke bawah mengikat atom hidrogen. Nah, itu juga dihitung sebagai satu ikatan sigma. Jadi bisa kita tuliskan ikatan C ke kiri ini merupakan satu ikatan sigma. Kemudian ikatan C ke kanan juga merupakan satu ikatan sigma. Nah, ikatan atom karbon C ke ikatan atom hidrogen juga dihitung satu sigma. Karena atom hidrogennya ada dua, maka di sini kita tuliskan dua ikatan sigma. Nah, jadi di paparan ini CH2 bintang mempunyai 4 ikatan sigma. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu soal propena. Gambarnya seperti ini untuk gambar strukturnya. Di sini kita tandai bahwa C yang di tengah dikasih tanda bintang, jadi kita bisa identifikasi. Nah, untuk ke kiri di sini ada ikatan rangkap. Maka karena tadi di awal pembahasan sudah saya sampaikan bahwa ikatan tunggal, ikatan rangkap dua, ikatan rangkap tiga merupakan satu domain karena mereka tuh satu arah gitu. Nah, jadinya kita bisa tuliskan satu domain ke ikatan rangkap, kemudian satu domain ke gugus metil. Nah, di sini kan CH3 merupakan gugus metil. Ini juga terhitung satu domain. Kemudian atom C ini masih ada ikatan ke atom hidrogen. Nah, dia terhitung satu domain juga. Kita bisa tuliskan satu domain ke satu atom H. Kemudian dijumlahkan sehingga hasilnya menjadi kita mendapatkan 3 domain untuk propena. Nah, karena sudah bisa menentukan berapa domain yang ada di propena,
kita bisa menentukan sebuah hibridisasinya. Karena tiga domain ini, maka butuh tiga orbital juga. Jadi, tiga orbital itu nanti kita meminjam satu orbital dari S dan juga meminjam dua orbital dari P. Sehingga hibridisasinya merupakan sp2. Nah, sp2 ini secara teori bentuknya merupakan trigonal planar. Kemudian untuk sudut ikatannya yaitu sekitar 120 derajat. Baik, ini gambarnya untuk trigonal planar. Nah, kemudian kita bisa menentukan jenis ikatannya. Di sini, karena ada rangkap dua, maka ada ikatan pi. Jadi, untuk ikatannya, yang rangkap dua ini, yang atas merupakan sebuah ikatan pi, kemudian yang bawah merupakan sebuah ikatan sigma. Nah, di sini kita bisa tulis ikatan C ke kiri ini terdapat satu ikatan sigma dan juga satu pi. Kemudian ikatan C ke kanan ini merupakan suatu ikatan sigma. Nah, kemudian ikatan C ke H merupakan satu ikatan sigma juga. Sehingga total keseluruhannya yaitu ada tiga ikatan sigma dan satu ikatan pi karena tadi merupakan rangkap dua. Baik, untuk pembahasan soal ketiga ini mengenai etuna atau pasitiluna. Nah, gambarnya seperti ini. Di sini terdapat ikatan rangkap tiga. Jadi soalnya bervariasi karena tadi kita sudah membahas ikatan tunggal, ikatan rangkap dua, dan juga di sini kita latihan ke ikatan rangkap tiga untuk nomor C ini. Nah, di sini yang dikasih tanda bintang atom karbon yang di tengah ini. Jadi, dia kalau ke kiri bertemu dengan ikatan rangkap tiga. Nah, tadi terhitung sebagai satu domain. Jadi kita bisa tuliskan satu domain ke kiri ikatan rangkap tiga. Kemudian atom karbon C ini uh, juga berikatan dengan atom hidrogen. Sehingga satu domain ke kanan atom hidrogen. Kemudian jumlahnya berarti ada dua domain. Nah, karena kita udah bisa menentukan sebuah domainnya, kita bisa menentukan hibridisasinya. Kalau dua domain, maka hanya membutuhkan satu satu orbital S dan juga satu orbital P. Dia hanya membutuhkan dua orbital saja. Jadi hibridisasinya merupakan hibridisasi sp, yaitu bentuknya linear. Dan sudut ikatannya yaitu 180 derajat. Nah, sehingga gambarnya linear seperti ini. Di sini sudut ikatannya merupakan 180 derajat. Kemudian kita bisa menentukan jenis ikatannya yang ada di sebuah etuna ini. Nah, karena di sini ikatan rangkap tiga, maka yang atas ini merupakan sebuah ikatan pi. Yang atas merupakan sebuah ikatan pi dan yang bawah juga merupakan sebuah ikatan pi. Nah, yang tengah itu merupakan ikatan sigma. Sini ikatan sigmanya. Nah, jadi kita bisa tuliskan ikatan ke C yang kiri itu punya satu ikatan sigma dan juga dua ikatan pi. Dan atom C ini juga masih berikatan dengan hidrogen. Nah, tadi ketika berikatan hidrogen, maka ikatannya yaitu ikatan sigma. Di sini ikatan sigma. Nah, ikatan H merupakan satu ikatan sigma. Jadi, total keseluruhannya yaitu dua ikatan sigma dan juga dua ikatan pi. Baik, untuk pembahasan soal selanjutnya yaitu mengenai menentukan target serangan yang sangat penting dalam reaktivitas kimia. Nah, kita menunjukkan mana sih yang elektrofil yang merupakan miskin elektron dan juga kalau nukleofil merupakan yang kaya elektron. Oke. Baik, soal pertama yaitu struktur formaldehyde. Nah, di sini cara saya mengerjakannya yaitu menentukan nukleofil terlebih dahulu yang kaya elektron. Nah, itu dapat diketahui dari sebuah tren elektronegativitas. Semakin besar elektronegativitas suatu atom, maka dia semakin serakah untuk menarik sebuah elektron. Di sini sudah ada tren elektronegativitasnya. Nah, di sini ada atom karbon dan juga ada atom oksigen. Kita bisa tuliskan O, C. Nah, karena letaknya O berada di kiri, maka elektronegativitasnya itu semakin besar. Sehingga yang menjadi nukleofil yaitu atom oksigen.
yaitu yang kayak elektron, karena atom oksigen lebih elektronegatif daripada karbon C, sehingga atom oksigen nantinya menarik elektron ke arahnya. Nah, kemudian untuk elektrofilnya yaitu atom karbon, karena elektronnya ditarik oleh atom oksigen. Jadi dia akan kekurangan elektron, sehingga menjadikan poor elektron atau miskin elektron. Kemudian untuk soal nomor 2, nah soal nomor 2 ini menurut saya mirip dengan nomor 1. Di sini saya mengerjakannya dengan melihat tren elektronegativitasnya. Nah, dapat diketahui di sini ada Cl dan juga CH2. Cl ini dia kan terletak di kiri dibandingkan dengan atom karbon C itu sendiri, sehingga untuk nukleofilnya yaitu atom atom klorida, yaitu karena menerima elektron dari atom karbon, sehingga atom Cl itu jauh lebih elektronegatif daripada karbon C. Jadi nantinya Cl akan menarik elektron ke arahnya. Kemudian untuk elektrofilnya yaitu atom C yang mengikat Cl yaitu CH2, karena elektronnya ditarik oleh Cl, sehingga dia menjadikan miskin elektron. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu mengenai etena, yaitu kita tidak menentukan mana yang sebagai nukleofil atau sebagai elektrofil karena dia sama-sama atom karbon C. Jadi tidak ada yang paling elektronegatifnya besar. Nah, di sini kita menentukan daerah yang kaya elektron. Daerah yang kaya elektron bisa kita lihat dengan ikatan rangkapnya. Ikatan rangkap di sini. Nah, karena ikatan rangkap itu merupakan awan awan pi yang kaya elektron ya, karena terpapar dari atas dan bawah. Jadi di sini itu terpapar sebuah di atas dan di bawah terpapar sebuah elektron yang menjadikannya yang menjadikannya kayak elektron. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai jenis penyerang yang tertarik. Nah, jenis penyerang yang tertarik yaitu sebuah elektrofil, karena awan pi itu tadi negatif banyak elektronnya sehingga akan menarik sisi positif. Nah, sisi positifnya yaitu sebuah elektrofil. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf apabila kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.